di channel Obrolan Bidan, ngobrolin kesehatan bareng aku, Bidan Eva Rosita. Nah, di kesempatan kali ini aku akan ngasih tahu ke kamu cara menangani keputihan. Nah, simak videonya sampai habis ya. Keputihan pada wanita adalah hal yang normal, apalagi pada wanita masuk usia subur. Umumnya, keputihan normal tidak disertai dengan keluhan lainnya. Nah, kamu harus perhatikan seperti apa keputihan yang kamu alami ya. Apabila disertai dengan gatal, berbau, dan berwarna, kamu harus waspada ya. Karena bisa jadi itu adalah hal yang berbahaya loh. Nah, aku akan menjelaskan ke kamu tentang pengertian keputihan ya. Keputihan adalah keluarnya lendir atau cairan dari dalam rongga vagina. Keputihan sendiri ada yang bersifat normal atau fisiologis dan juga tidak normal atau patologis. Keputihan normal biasanya terjadi pada saat mau menstruasi loh. Nah, aku akan kasih tahu ke kamu dua faktor penyebab keputihan, yaitu faktor infeksius dan non-infeksius. Untuk faktor infeksius ini bisa diakibatkan karena adanya bakteri, jamur, virus, ataupun parasit. Nah, untuk yang faktor non-infeksius bisa terjadi karena adanya masuknya benda asing ke dalam vagina, membersihkan vagina yang kurang bersih. Yang ketiga, yaitu penggunaan celana dalam yang terlalu ketat. Yang keempat, karena jarang mengganti celana dalam ataupun pembalut pada saat menstruasi. Yang kelima, bisa diakibatkan karena perawatan menstruasi kamu yang kurang tepat. Ini aku akan kasih tahu ke kamu ciri-ciri keputihan normal itu apa aja sih. Nah, perhatikan ya biar kamu bisa tahu kira-kira keputihan aku itu normal nggak ya. Yang pertama yaitu berwarna bening atau bisa juga sedikit keruh seperti susu. Yang kedua, tidak gatal. Yang ketiga, tidak berbau. Yang keempat yaitu encer dan tidak terlalu kental. Yang kelima, kira-kira banyaknya itu sekitar setengah sampai 1 sendok teh saja. Tetapi untuk kekentalan, banyaknya keputihan, warnanya itu bisa bervariasi loh. Nah, keputihan biasanya akan lebih kental bila memasuki waktu-waktu tertentu. Misalnya, pada saat ovulasi, yang kedua, selama menyusui, yang ketiga, semasa hamil, yang keempat, pada saat gairah seksual yang meningkat, yang kelima, menggunakan alat kontrasepsi, yang keenam, yaitu pada saat sebelum menstruasi, biasanya sekitar seminggu sebelum menstruasi. Sekarang aku akan menyebutkan tanda keputihan yang tidak normal atau berbahaya. Perhatikan ya, kira-kira apa aja sih? Yang pertama yaitu gatal, berbau tidak sedap dan berbuih. Yang kedua, jumlah keputihannya semakin banyak. Yang ketiga, warnanya bisa berbeda, misalnya kekuningan, hijau, sampai berwarna coklat atau bisa juga keabu-abuan. Yang ketiga yaitu bergumpal dan bisa disertai dengan darah. Yang kelima, merasakan rasa panas pada saat kamu buang air kecil. Yang keenam yaitu akan merasakan nyeri pada saat melakukan koitus. Nah, untuk penyebab keputihan yang tidak normal ini bisa terjadi karena adanya vaginosis bakterial. Ciri-cirinya meliputi keputihan yang berwarna putih, kemudian berbau amis seperti ikan, dan juga keputihannya itu melekat pada vaginal. Yang kedua yaitu disebabkan karena adanya infeksi jamur. Infeksi jamur ini memiliki ciri-ciri yang keputihannya itu gatal.
Kemudian putih seperti susu. Keputihannya itu bisa encer sampai menggumpal dan baunya itu apek loh. Yang ketiga yaitu Trichomonas. Nah, untuk yang Trichomonas ini memiliki keputihan yang ciri-cirinya membuat gatal, kemudian untuk warnanya itu kuning kehijauan sampai juga berwarna merah loh, berbusa, dan jumlahnya itu semakin banyak serta menimbulkan rasa nyeri pada kemaluan. Yang keempat adalah gonore. Keputihan dengan gonore itu memiliki ciri yang kuning dan kental, gatal, panas, adanya nyeri tekan pada kemaluan, kemudian menimbulkan nyeri pada saat buang air kecil loh. Selain itu, penyakit seperti vaginitis, cervingitis, salpangitis, penggunaan alat dan obat-obat kontrasepsi, atau bisa juga kebiasaan penggunaan cairan pembersih vagina itu bisa mengakibatkan keputihan yang tidak normal loh. Itu tadi penyebab serta ciri-ciri keputihan ya, yang normal ataupun tidak normal. Nah, sekarang aku akan kasih tips ke kamu bagaimana cara menangani keputihan ya. Nah, simak ya. Yang pertama adalah menjaga alat genitalia tetap bersih. Yang kedua adalah menghindari pakaian yang ketat ya, karena itu akan mengurangi sirkulasi udara. Yang ketiga, sering ganti pembalut pada saat menstruasi, minimal 4 jam sekali, atau pada saat kamu merasa lembab dan terasa penuh, bisa aja tuh langsung ganti. Yang keempat, yaitu menghindari douche atau membilas atau mencuci daerah kemaluan dengan cairan antiseptik. Yang kelima, mencuci alat kelamin daerah luar menggunakan air bersih ya, sehingga lebih bersih. Yang keenam, yaitu tidak terlalu sering menggunakan panty liner dan disarankan kamu memakai celana dalam berbahan dasar katun ya, sehingga akan lebih menyerap keringat. Nah, tadi udah aku sebutkan ya, kamu juga bisa menerapkan cara menangani keputihan yang aku sebutkan tadi. Tetapi, jika kamu mengalami salah satu keputihan dengan tanda bahaya atau tidak normal yang aku sebutkan tadi, lebih baik langsung ke bidan atau juga bisa ke dokter sehingga akan mendapatkan penanganan yang lebih tepat ya. See you in the next video.